Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan dari surah Al-Mutaffifin sampai kepada kalimat ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Ini berarti ayat yang keberapa? 4 ya. Baik. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Yang tidaklah atau tidakkah mereka itu yakin, yadun asalnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya mengira atau menyangka, ya, dhanna, sangkaan. Ulaika bahwasanya mereka itu annahum bahwasanya mereka mab'usun akan dibangkitkan. Tapi dalam bahasa Arab dhann kadang-kadang memiliki makna yakin seperti ayat ini. Ya, yakni ala yatayaqqana wa haula wa ya'lamuna ilmal yakin. Yakni maksudnya tidakkah mereka itu merasa yakin bahwasanya mereka itu mengetahui dengan ilmu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan. Li ana dzan huna bi makna yakin. Karena pada ayat ini makna dzan artinya apa? Yakin. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang lainnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mereka itu yakin bahwasanya mereka akan mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum dan bahwasanya mereka itu ilaihi kepada Rabb-nya raji'un. Mereka akan kembali. Ya, di sini orang beriman itu yadunnuna. Mereka yakin. Annahum mulaqu rabbihim. Mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Makanya ketika Allah mengatakan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim ay wa hum yatayaqqanuna annahum mulaqullah. Mereka itu yakin mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya mereka itu mengira. Bukan maksudnya mereka itu menyangka, tapi yadhunnu, adzan di sini artinya apa? Yakin. Ya. Lakin adzan ista'malu bi ma'nal yakin katsiran fil lughatil arabiyyah. Kata-kata adzannu digunakan dengan makna yakin itu banyak sekali dalam bahasa Arab. Salah satunya atau beberapanya terdapat dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Makanya pada firman Allah surah Al-Mutaffifin ini Allah berkata, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yani apa mereka itu tidak yakin? Annahum mukhrajuna min kuburihim lillahi rabbil alamin. Mereka nanti itu akan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka. Mab'utsun yani mukhrajuna min kuburihim lillahi rabbil alamin. Dibangkitkan yaitu artinya dikeluarkan dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Rabb yang menguasai alam semesta. Ikhwafillah, dalam surah Az-Zalzalah Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha yakni penghuni kubur itu dikeluarkan. Jadi makna wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan isinya, bumi mengeluarkan bebannya. Kalimat ini maksudnya adalah orang yang meninggal dunia itu dibangkitkan kembali. Makanya lafaz sudahnya wa qala insan ma'aha. Manusia-manusia yang dibangkitkan tadi itu mereka berkata, ada apa dengan bumi ini? Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinan orang Islam bahwa orang mati akan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Apa mereka belum yakin? Mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang sangat besar. Hadal yaum azimun wala syakka annahu azimun kama qala ta'ala. Hari di mana manusia dibangkitkan itu hari yang sangat besar. Tidak ragu lagi tentang agungnya hari ini, besarnya hari ini, yaitu dahsyatnya hari ini. Sebagaimana Allah telah menyebutkan tentang hari kiamat pada surat Al-Hajj ayat yang pertama, inna zalzalatas sa'ah syai'un adzim.
Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang besar. Yaitu nggak bisa dibayangkan oleh kita. Sudah di luar bayangan kita. Kedahsyatannya jauh dari apa yang kita pikirkan. Kalau pada hari ini asap menyelimuti, sudah orang kebingungan gak karu-karuan. Nah, kalau kita jumpai pada sebagian keadaan di mana terjadi gempa, manusia sudah kebingungan gak karu-karuan. Nanti di hari kiamat, inna zalzalata sa'ati syai'un adim. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang besar. Ya, kejadian pada hari kiamat sesuatu yang besar. Azimun fi tulihi, fi ahwalihi, fi ma yahdusu fihi, fi kulli. Nah, di sini apa ini? Ustaz, apa itu Ustaz? Di buku antum Ustaz? Makna. Fi kulli ma'na. Ini beliau menyebutkan agung dan besarnya perkaranya itu, panjangnya waktu yang dijumpai ketika itu. Satu hari di hari kiamat itu setara dengan apa? Setara dengan bukan 1000 hari, 1000 tahun. Seperti itu keadaannya. Dan kondisi kekacauannya, ahwali, kondisi kekacauannya itu sangat besar. Ya, kalau kita melihat rekaman bagaimana dua menara yang 11 September itu hancur, itu kan kacaunya nggak karu-karuan. Iya ikhwan ya. Dan itu di hari kiamat jauh lebih dahsyat daripada itu. Tapi nggak bisa digambarkan seperti yang dibuat oleh orang film apa itu namanya 2012. Saya juga nggak tahu filmnya ikhwan. Cuman kata manusia begini begitu, filmnya itu nggak mungkin bisa digambarkan, nggak mungkin. Ya, hanya bisa diceritakan, dan manusia kalau membayangkan dahsyatnya itu nanti jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Ya, kejadian yang ada padanya itu, semua makna yang ada di dalamnya, makna besarnya semuanya. Kejadiannya, kondisinya, perkaranya, keadaannya, pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Nah, lakin hadzal adim huwa ala qaumin asir. Akan tetapi kejadian yang besar ini atas satu kaum itu, yakni kaum yang apa? Terasa berat. Maksudnya beliau enggak semua kaum. Wa ala qaumin yasir, atas kaum yang lainnya terasa apa? Ringan. Begitu besarnya kejadian ini, atas satu kaum dia terasa berat, bagi kaum yang lain dia merasa ringan. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Muddathir, alal kafirina ghairu yasir. Hari kiamat itu bagi orang kafir bukan perkara yang ringan. Wa qala ta'ala yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Allah katakan dalam surah Al-Qamar, orang-orang kafir itu berkata, ini hari yang sangat berat. Ini hari yang berat. Lakinnahu binisbati lil mu'minin. Tapi lihat, kejadian hari kiamat jika itu dirasakan orang beriman, tentu dengan izin Allah Ta'ala, ja'alnallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang beriman. Allahumma amin. Yasirun. Itu ringan. Ya. Itu ringan. Karena ma yu'di bi salatu faridah min sahulati alaihi wa yasurruhu alaihi la siyama idza kana mimman istahaqqa hadhihi al-wiqayatil 'azimah wa kana min alladhina yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh fa hadzal yawm 'azimun. Mudah bagi orang beriman, ringan. Seolah-olah seperti seorang yang menunaikan salat wajib. Bagi orang beriman itu gampang, ringan, dan itu menyenangkannya. Yusrun, mudah baginya. Ya kawan, terutama memang orang-orang yang pantas mendapatkan perlindungan pada hari yang agung itu. Di mana pada hari itu Allah melindungi mereka dengan lindungannya, dengan naungannya. Allah menaungi mereka dengan naungannya. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang beriman. Fahadal yawm azimun. Ini hari yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Lakinnahu binisbati lil mu'min yakunu yasiran. Tapi bila itu dinisbatkan bagi orang beriman, itu jadi hari yang mudah, yang ringan. Wa yakunu 'alal kafir asiran. Nah, bagi orang kafir menjadi hari yang sulit, berat, susah, lama. Lihat perhitungan di yaumil qiyamah, melewati sirat,
Akhi, coba lihat orang itu kalau menghadapi sebuah ujian kan macam-macam. Ada yang tersenyum. Ujian dunia ya. Ujian dunia. Yang dia sudah mempersiapkan 1 tahun sebelumnya, dia persiapkan setiap hari dia belajar, tiap hari dia membaca buku, tiap hari dia menghafal. Begitu datang imtihan, tersenyum saja dia. Karena dia tinggal memetik hasilnya saja toh. Dia sudah simpan semua dalam dadanya. Tinggal dia menuliskan dalam jawabannya. Kan begitu ya fillah. Coba orang yang tidak punya persiapan, yang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak pernah menghafal, ia menghadapi ujiannya, ya ru'usuhum, kepala mereka itu ditundukkan. Iya toh? Mereka enggak sanggup mengangkat kepala mereka, ya Allah, gemetaran. Baru lihat ujian orang, Allah, susahnya lama banget rasanya. Ini ya Allah, anak sering mengambil hikmah ini kalau santri-santri saya itu ujian, kalau saya udah bilang kepada mereka, minggu depan kita ujian. Nah, itu ada yang santai saja, insya Allah Ustaz. Tapi ada juga, masa minggu depan Ustaz, kenapa nggak bulan depan? Gitu, paham ya? Itu ujian itu benar. Yang sudah belajar ya, siapa yang mau duluan? Saya Ustaz. Kalau yang belum belajar ya, saya belakangan aja Ustaz. Lihat itu udah gelisah aja dia. Itu dunia loh ya kawan. Nanti di yaumil qiyamah manusia itu ditanya oleh Allah. Yauma yakumur ruhu li rabbil, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana nanti manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ditanya alhamdulillah. Allah mengatakan wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan hari itu bagi orang-orang kafir adalah hari yang terasa berat bagi mereka. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Allah. Hari di mana nanti manusia akan berdiri menghadap kepada Rabb semesta alam. Ya ikhwah fillah. Kita itu kalau dipanggil atasan itu bingung pertanyaannya. Ada apa ini? Itu baik-baik, nggak ada masalah yang bekerja ya. Saya orang kerja tiba-tiba antum dipanggil atasan. Pagi-pagi udah dipanggil atasan antum. Udah bertanya yang mau kasih naik gaji atau mau dipotong gaji gitu ya kan ya. Nah, artinya terasa berat lah saudara kaum muslimin. Ini menghadap Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta yang dia berkata ainal malakut wal jabarut. Mana si kaya dan raja-raja yang mengaku berkuasa? Limanil mulkul yaum. Hari ini milik siapa kata Allah? Tidak ada yang bisa menjawab, maka Allah mengatakan lillahi rabbil alamin. Ini hari cuma milik Rabb semesta alam. Enggak ada yang bisa membanggakan kekayaannya, tidak ada. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta benda dan keturunan anak lelaki. Karena manusia itu biasanya membanggakan anak laki-laki. Itu wakil, kenyataan. Punya anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, kelima perempuan, ke-10-nya baru apa? Laki-laki. Pasti dia mau kunyahnya kepada yang mana? Kunyahnya mau kepada yang mana? Yang laki-laki. Karena ini ingin berbangga dengan anak laki-laki. Karena itu fitrah manusia. Nah, tadinya Abu Dafiyah, sekarang pengennya Abu siapa? Abu Zubair gitu. Sekarang anaknya Zubair. Itu fitrah seperti itu. Tapi nanti di hari kiamat, ikhwati rahimanillah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Enggak bermanfaat harta dan keturunan laki-laki itu ikhlas. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ada yang mengartikan hati yang selamat itu adalah khalisah anir riya'i wasum'ati wal ma'asi wasyirki. Bersih murni dari maksiat, kesyirikan, riya dan sum'ah. Wah, ini perkaranya enggak mudah. Perkara yang berat. Makanya hafilah rahimanillah, ketika Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah tapi dengan catatan tulus murni, bersih dalam hatinya itu, tidak tercampur dengan kotoran syirik, pasti dia masuk ke dalam apa? Surganya Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang seperti ini. Allahumma amin. Khati rahimanillah. Ya. Yauma yakni hadzal yaumul adzim huwa yaumu yaqumun nas li rabbil alamin. Hari yang besar ini adalah hari di mana manusia nanti akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Huwallah, Rabb itu adalah Allah. Tabaraka wa ta'ala, maha barakah lagi maha tinggi. Yaqumuna min kuburihim hufatan.
Mereka manusia itu akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Siapa yang membangkitkannya? Allah Ta'ala. Hufatan. Apa hufatan ya kawan? Laisa alayhim ni'al wala khifaf. Enggak pakai alas kaki. Tidak sendal, tidak pula apa? Sepatu ya ikhwati. Hari yang agung tidak memakai alas kaki. Sebagian para ulama menyebutkan itu menunjukkan tidak ada kebanggaan lagi pada diri manusia. Biasanya manusia itu berbangga-bangga salah satunya menggunakan apa? Alas kaki. Sahih? Membangga-banggakan alas kaki. Sebagian lagi menafsirkan ini menunjukkan tentang beratnya hari itu bagi orang kafir. Ketika kita berjalan nggak pakai sendal itu lebih berat dibandingkan berjalan memakai apa? Sendal bagi sebagian orang. Sahih? Telapak kaki ini ya kawan terasa sakit menyentuh sebagian benda yang terasa tajam. Wadah. Nah, ala kuliah nggak ada yang bisa dibanggakan. Khufatan semuanya itu nggak pakai alas kaki. Uratan, apa uratan? Laisa alaihim siyab. Nggak ada satu lembar kain pun. La kumus wala sarawil, nggak pakai gamis, nggak pakai sirwal, nggak pakai apa-apa. Maka yang kita banggakan yang mungkin hari ini model baju kayak begini, besok model baju kayak begitu, ya kawan ya. Terbit apa namanya itu model baru, langsung beli nomor 1 biar yang lainnya tidak serupa dengan dirinya. Itu ternyata nggak ada lagi. Wala yani azaran wala ardiyatan, nggak pakai sarung, nggak ada memakai satu kain pun tidak ada ya kawan. Ghurlan, selain itu ghurlan, tahu ghurlan? Apa ghurlan ya kawan? Ghairu makhtunin, tidak dikhitan. Yakni anal kulfah, tahu kulfah, ujungnya kehormatan seseorang itu yang tadinya dipotong la tuqta, dia enggak yani dia tidak dipotong lagi fil khit, yang dia itu terpotong ketika khitan itu dia muncul lagi ta'udu yaumil qiyamah, kembali lagi seperti semula ma'a sahibiha. Qala Allah Ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami awal mula menciptakan itu kami kembalikan lagi dia. Jadi seperti semula ya khonfillah. Cuman bedanya ketika lahir manusia itu sobi. Nanti ketika dibangkitkan usia manusia itu berkisar 30 sampai 33 tahun. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Kama qala alaihi wasallam. Karena pada usia itu rasa sakit itu terasa sekali. Alhamdulillah. Rasa nikmat pun terasa sekali. Deh. Kalau di usia sangat tua, nikmat ya begitu aja. Udah nggak bisa merasakan manis, udah nggak nikmat lagi. Kurang nikmatnya. Ya usia-usia seperti saya, apalagi yang lebih daripada saya gitu kan ya. Itu rasa nikmat itu sudah mulai berkurang. Sahih? Nggak tidur tidak bisa terasa nyenyak sekali, tidak bisa. Tidur paling lama jam 2 pasti sudah apa? Bangun. Udah bangun jam 2. Berat, nggak bisa dipaksakan. Mau makan makanan apa? Paling satu apa namanya ini? Kepiting ya. Kepiting juga sudah tidak terasa nikmat ya. Paling sebulan sekali. Coba tiap hari ya. Masya Allah musibah masuk rumah sakit dia kan. Karena sudah ya ini begitulah kondisinya kan. Dan nanti di hari kiamat demikian. Ini memang Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Supaya manusia bisa merasakan yang ahli kebaikan mendapatkan kebaikan, yang ahli kejahatan dia mendapatkan balasan keburukannya itu. Nasallallahu taala assalamu alaihi. Naam kadzalik. Wa yu'idullahu azza wa jalla li bayani kamali qudrati ta'ala. Allah mengembalikan ini semua. Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia ini untuk menjelaskan kesempurnaan kuasanya Allah Ta'ala kepada makhluknya. Wa annahu yu'idul khalqa kama bada'ahum. Allah kembalikan penciptaan si makhluk itu seperti awal mula ia diciptakan. Kulfah sama. Yang dulunya itu ada dipotong di dunia. Kenapa dipotong Ikhwan? Min ajlin nazaha anil aqdar. Kan salah satu faedahnya hikmahnya di kita itu di khitan untuk menghilangkan yang kotor atau yang najis tertinggal pada tempat tersebut. Nah di yaumil qiyamah itu enggak perlu. Enggak perlu lagi karena di hari kiamat itu bukan hari pembebanan syariat. Tapi di hari kiamat itu hari memetik buah dari syariat yang diamalkan atau ditinggalkan. Nah,
Di hari kiamat ahli surga nggak butuh lagi kencing, nggak butuh. Ahli surga itu makanan-makanannya keluar melalui keringat dan keringatnya berbau apa? Misk. Biiznillah. Masya Allah ya Alhamdulillah, makan makanan surga yang tidak membuat kita kelaparan tapi tidak pernah merasa kekenyangan, artinya barokah. La taghawud wala tabawul, enggak kencing, enggak buang air besar, enggak riak, tidak beriak, tidak tidak berdahak. Tidak berdahak ya Alhamdulillah. Keringatnya berbau wangi, Masya Allah, la quwata illa billah ya. Betul-betul keutamaan, betul-betul kemuliaan. Nah ini di antara hikmahnya. Tapi ada pun ahlun nar, ya mereka akan semakin merasakan sakit sekujur tubuhnya. Semua anggota tubuhnya yang tadinya terpotong itu dikembalikan lagi, supaya seluruh bagian anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambutnya merasakan siksa. Liyadzuqul adzab. Tidak terkecuali kulufnya. Wa ya akhwati, sallallahu taala salamu alaihi. Ini keadilan Allah. Ketika seseorang tidak menggunakan nikmat Allah untuk kebenaran, digunakan untuk mengingkari nikmat Allah azza wa jalla, apa yang ada padanya Allah siksa dari ujung ke ujung yang ada pada anggota tubuhnya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami awal mula kami menciptakan sesuatu, kami kembalikan dia seperti itu. Na'am khafillah rahimakumullah. Ya, lakin hada fil akhirah la hajat ilaihi. Di akhirat ini enggak diperlukan. Ya, li'anna ahlal jannah, seperti yang saya terangkan tadi. Karena ahli surga enggak butuh kencing di surga itu. Tidak butuh buang hajat, tidak perlu meludah, tidak perlu berdahak. Nah, akhirat bukan negeri pembebanan syariat, dia negeri pembalasan. Hiya darun jaza. Dia negeri pembalasan. Illa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yukallifu fiha imtihanan. Kecuali di sana Allah cuma membebani apa? Ujian saja. Pertanyaan saja di hari kiamat itu. Imtihan diuji sebagaimana Allah menyebutkan yauma yuksafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Surat apa ini, kawan? Al-Qalam. Khasi'atan absarum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yauma, pada hari itu, yuksafu an sakin, disingkapkan betis-betis. Wa yud'auna, dan mereka diseru ila sujud, untuk sujud. Fala yastati'un, mereka enggak sanggup sujud. Yani orang-orang kafir yang di dunianya enggak pernah salat. Orang yang tidak pernah mengerjakan salat itu enggak akan sanggup sujud di yaumil qiyamah. Khasi'atan absaruhum, pandangan mata mereka tertunduk layu. Tarhaqum dillah, dan dalam keadaan apa ya kawan? Hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dan mereka itu sungguh diseru untuk sujud, mereka cuma pasrah saja sudah. Pasrah. Udah mau diapakan ini sudah. Enggak bisa apa-apa lagi ada. Ikhwati rahimanillah. Nasallallahu taala assalamu alaikum. Saya melihat rekaman pembantaian saudara kita muslim di Afrika. Itu sudah mereka seperti orang yang berputus asa. Udah pasrah sudah. Mau lari percuma. Enggak lari sama saja. Jadi dibariskan. Saya lihat di YouTube, ya mungkin sekarang sudah dihapus itu. Saya sempat itu ketika ada salah seorang ustaz, tolong cepat dilihat, saya lihat itu. Dibariskan begitu ya, dibuat kubangan kotak untuk tempat darah itu, ditaruh, disembelih satu, dibuang. Bukan ditembak, bukan. Dan tiap-tiap mereka itu disuruh letakkan tubuhnya, diletakkan seperti ayam yang dipasrah sudah, disembelih. Tapi insya Allah ya kafillah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kaum muslimin di sana. Semoga itu menjadi sebab kesyahidan bagi mereka. Semoga mereka diberi pahala apa? Syahid. Kita tidak mengatakan mereka syahid. Semoga mereka diberi pahala syahid. Tapi kafillah itu akan berbalik kelak di yaumil qiyamah. Insyaallah yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Nah, nanti di hari kiamat wajah-wajah berseri-seri putih bersih dan wajah-wajah yang menghitam bersedih hati. Siapa tabyadul wujuh? Ahlul Islam, ahlus sunnah. Siapa taswaddul wujuh?
ahlus syirik wal kufur wal bidah. Ini ikhwati rahimanikullah. Nah, di hari kiamat mereka tidak bisa apa-apa. Apa yang mereka banggakan enggak ada, sudah mereka pasrah. Mereka berputus asa, mata mereka tertunduk dan dalam keadaan terhina. Tinggal mereka itu apa ya alhamdulillah. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa nuslihi jahannam. Wa sa'at maksud kami jerungukan mereka ke dalam neraka jahanam. Kata-kata nuslih dalam bahasa Arab itu artinya kalau berdiri di pinggir jurang, menghadap ke jurang, didorong tiba-tiba dengan sekeras-kerasnya. Dibentak aja jatuh. Ini pinggir jurang, dibentak itu jatuh. Ini didorong dengan sekeras-kerasnya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat apa? Kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya saudaraku muslimin rahimanillah, itu gambarannya. Fannasu yakumuna ala hadzal wasfi hufatan uratan ghurlan wa fi ba'dil ahadits buhman. Manusia semuanya pada hari itu bentuknya tidak memiliki sendal, alas kaki, berjalan dalam keadaan telanjang, kemudian mereka tidak berkhitan. Dalam riwayat yang lainnya buhman. Apa arti buhman ya ikhwafillah? Ya, al-buhmu yakni alladzina la mala ma'hum, enggak punya apa-apa. Buhman itu enggak ada apa-apa, sedikit pun enggak ada. Kalau sekarang ya ikhwafillah enggak punya duit pun masih ada yang dia pakai. Baju sahih. Kadang-kadang dia masih membanggakan apa? Pakaiannya itu, sendalnya. Walaupun dia enggak pegang duit, tapi di hari kiamat itu benar-benar enggak ada apa-apa. Fi yaumil qiyamah la mala yufdi bil insanu nafsahu minal adab. Apa maksudnya? Di hari itu nanti tidak ada harta yang dimiliki manusia untuk menebus dirinya dari siksa, enggak ada. Semua kekayaannya yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun itu ya ikhwafillah enggak bisa buat nebus. Kalau toh punya buat nebus enggak bisa mencukupi. Fi yaumil qiyamah laisa hunaka ibnun yujzi an abi syai'an. Anak enggak bisa membela bapaknya di hari kiamat. Wadih illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Seperti anak-anak yang wafat sejak apa? Usia sebelum mencapai balik, dan dia dari keluarga yang saleh atau muslim, dia akan menunggu, dalam riwayat Imam Al-Hakim, menunggu kedua orang tuanya di depan apa? Pintu surga, memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Naam. Wala ab yujzi an ibni syai'an. Enggak ada bapak yang membela anaknya. Semua orang ya Rabb ana hadza nafsi. Ini diri saya ya Rabb, saya. Semua orang mengatakan saya. Bukan mengatakan ini anak saya, ini istri saya, tolong ini dulu. Enggak, tiap orang akan berkata saya ya Rabb. Ini makna hadis yang menyebutkan takutlah kalian dengan suatu hari istrimu dan anakmu sebagainya menjadi musuh bagi dirimu. Oh kama qala alaihi salatu wasalam. Ya ini enggak perlu lagi. Ini makna yang Allah mengatakan, sebagian menyebutkan ini sebelum terjadinya dihisab. Sebagian lagi mengatakan ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya langsung. Allah menyebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa likulli imri'in minhum yawma idin sa'nu yughni. Likulli imri'in minhum yawma idin sa'nu yughni. Pada hari itu tiap-tiap manusia dari kalangan mereka itu sa'nu yughni. Ya mereka sibuk dengan apa? Dirinya sendiri. Enggak peduli sama orang lain. Nas'alullah ta'ala ayyu'inana ala ahwalihi wa ayyassirahu alaina. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita dari huru hara di hari kiamat itu, dan agar Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, meringankan perkara itu atas kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Kalimat li rabbil alamin kita akan lanjutkan. Tinggal sedikit lagi ya, enggak apa-apa. Allah mengatakan li rabbil alamin huwallahu jalla wa ala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Rabbul alamin yaitu Allah jalla wa ala. Wa fi hadzal yaum tatanasiya jami'al amlaki illa malakur rabbil illa malik, yakni rabbil alamin jalla wa ala. Ya pada hari itu semua para raja enggak ada apa-apanya. Ya, kecuali siapa? Rabbul alamin. Allah mengatakan yauma. Coba tolong dibaca ya kawan. Buku antum, silakan dibaca. Dan terjemahnya, tafadhol ya kawan. Surah Ghafir ayat 16 sampai 17.
ya yarfa alan Allahi minhu syai'un limanil mulku yawma lillahi wa wahidil qahar yawma tujza tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yawma innallaha syari'ul hisab. Baca terjemahnya. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang diragukan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Tidak ada yakni la dzulmal yaum. Ada yang menafsirkan la dzulmal yaum maksudnya tidak ada kedoliman pada hari itu. Ada pula yang menafsirkan la dzulmal yaum tidak ada kegelapan, artinya tidak ada keraguan pada hari itu. Innallaha sari'ul hisab. Sungguh Allah itu Maha cepat apa? Hisabnya. Ketika Allah mengatakan limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, milik siapa? Milik siapa hari ini? Siapa rajanya? Lillahi rabbil alamin. Hari itu milik Allah. Lillahil wahidil qahar, yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan segala sesuatu. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu dibalaslah tiap-tiap jiwa sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ini sebenarnya penting buat kita ya billah. Kalimat al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ini mengingatkan kita apa yang kita usahakan pada hari ini nanti terlihatnya di yaumil qiyamah hasilnya. Semuanya tingkah laku kita, amal perbuatan kita itu nanti terlihatnya di yaumil qiyamah. Jadi mulai sekarang perhatikan langkah kaki ini untuk apa, tangan ini untuk apa, pandangan mata itu kemana, telinga digunakan untuk apa, hati kita bergerak untuk apa. Karena ini semua kasabat nafsun, kasbu nafsin, usaha jiwa seseorang. Dan Allah telah mengatakan tujza kullu nafsin bima kasabat. Dibalas tiap-tiap jiwa sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Adul maliyum. Enggak ada kedoliman pada hari itu. Allah enggak akan dolim maksudnya. Tidak ada keraguan pada hari itu. Innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Ini maksudnya Fafillah, jangan kita mengira apa sekian banyak manusia dari Adam sampai yang terakhir dengan semua pekerjaan dan umur yang ada padanya dan semua perilakunya Allah sanggup menghitungnya. Allah Maha cepat hisabnya. Ketika Allah menyebut Allah Maha cepat hisabnya, sebenarnya menjelaskan bahwa ini terasa berat bagi orang-orang yang kufar. Padahal itu hisab sudah sangat cepat. Afwan ya, sebagai penutup coba kita kalau ngantri, ya ikhwan ya, ngantri lampu merah aja lihat. Kebanyakannya nggak sabar, sahih. Ini baru mau menanti jalan mau menyeberang ini. Kondisinya terik panas di bulan ini, terasa panas sekali. Kemudian lampu merah, itu sudah nggak sabar. Gimana caranya supaya depan ini ada di bel, di ini diteriakin apa segala macam. Lah pada hari itu bagaimana kekacauannya? Sekian banyak manusia dia mengantri untuk dihisab. Faham tuh? Kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Berapa jumlah ikhwan? 70.000. Dalam riwayat yang lainnya, tiap 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Tiap orang dari 70.000 tadi membawa 70.000 manusia lagi. Dalam riwayat yang lainnya membawa 7.000 manusia tiap-tiap orangnya. Berarti berapa ya kawan? 7 kali 70.000 atau 70.000 kali 70.000 lah. Berarti sedikit dibandingkan sekian banyak manusia. Fahim tuh? Semoga kita termasuk yang 70.000 tersebut. Allahumma amin. Sampai di sini ya ikhwafillah, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tunjuk aja ya, berarti Senin besok yang baca siapa? Kemarin sudah disepakati Senin besok siapa yang baca? Antum sama siapa? Apa namanya itu? Abu Hanif ya. Terus hari Selasa siapa yang baca? Ayo lah kawan, enggak usah ditunjuk. Ayo siapa? Tapi saya harus tahu, antum ya? Baik, insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.